Shalom God's DNA. Setelah tahun 2020 berlalu, Tuhan tetap setia menyertai setiap kita. Setiap kita harus percaya juga bahwa tahun 2021 Tuhan tetap setia menyertai kita untuk sepanjang tahun ini. Yuk sama-sama sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu, Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau yang hadir, Tuhan melawat setiap kami, melawat anak-anak muda-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Sekalipun kami masih bertemu melalui virtual, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Biar Roh Kudus-Mu bekerja sebebas-bebasnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus.
kita buka suara kita sembah Tuhan. Sebab Tuhan rindu untuk mendengar setiap suara kita. Terima kasih. Hanya di dalam hadirat-Mu Engkau setia, Engkau mulia, ya Tuhan. Yaralaba, yaralaba. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, sebab Kau yang layak. Kau yang menjamah anak-anak muda-Mu, Tuhan Yesus. Kau nyatakan Roh Kudus-Mu pada hari ini ya Tuhan. Haleluya, perlindunganku, keselamatanku, hanya Engkau Tuhan. Hadir Tuhan. Jamaah-Mu ya Tuhan. Jamaah ya Tuhan. Jamaah anak-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam hadirat-Mu kami rasakan tenang, kami rasakan damai. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, Yesus. Hadirat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan, buat hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau boleh hadir melawat setiap kami ya Tuhan. Biar melalui penyembahan yang kami boleh naikkan Tuhan, itu boleh manis Engkau dengar ya Tuhan. Tuhan terima kasih, sebentar kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau melompat bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Katakan Jesus. Yuk teman-teman bisa bangkit berdiri. Mungkin teman-teman bisa ambil posisi yang terbaik buat memuji Tuhan. Sekalipun kita di rumah atau dimanapun, kita harus tetap bersuka cita buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Yes Lord. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau besar dan ajaib ya Tuhan. Come on, katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kuat Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib ya Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Ayo sama-sama kita katakan dari awal. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib ya Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Angkat tanganmu katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Silakan yeay. Halo teman-teman, shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Saya percaya yang nonton live streaming hari ini pasti semuanya dalam keadaan baik, keadaan sehat, antusias, dan juga semangat. Hari ini kami yang nonton hari ini live streaming ibadah Youth and Teens di minggu kelima di awal tahun 2021. Kalian adalah anak-anak muda yang diberkati melimpah-limpah. Anak muda yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa di tahun yang mungkin tidak baik. Katakan amin. Amin.
Yes. So teman-teman, udah kangen banget nih rasanya ya. Kalau tahun kemarin kita ketemu bareng, kalau ibadah ketemu bareng, terus kalau ketemu saling kuatin, saling meluk gitu kan, saling rangkul. Yang cowok-cowok bilang, bro, Tuhan mengasihi lu, bro, Tuhan sayang sama lu, bro, lu harus kuat. Kalau yang cewek-cewek, sister, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan rindu ketemu sama kamu hari ini, lu harus semangat, kamu harus semangat ya jalanin hidup ini. So kita rindu hal yang seperti itu teman-teman, kita rindu hal yang offline itu. Tapi saya percaya nih teman-teman, walaupun kita online hari ini, rasa caring, rasa perhatiannya, rasa rindunya, rasa sayangnya itu tetap sama ya teman-teman, seperti di offline walaupun online. So teman-teman, hari ini bukalah hatimu lebar-lebar, izinkan Tuhan menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya untuk generasi muda, untuk saya dan kamu hari ini, supaya di tahun 2021 ini kita sama-sama tetap kuat, kita sama-sama tetap semangat. Kita tahu ada hal yang baik yang Tuhan rancangkan di suatu kondisi yang tidak baik ini. Katakan amin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk firman Tuhan hari ini, kita sama-sama yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga yang kudus, ditinggikan di atas segalanya, yang namanya selalu disanjung tinggi. Bapa, hari ini kami anak-anak muda-Mu, hari ini kami beribadah, kami membawa hati kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu. Dan saat ini Bapa, hati kami terbuka lebar untuk firman-Mu, untuk Kau taburkan dengan benih-benih firman-Mu, agar benih itu berbuah manis di masa muda kami, di tengah-tengah tahun yang sulit ini. Dan biarlah buah itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah melalui hidup kami banyak orang melihat Engkau bekerja, Engkau berkarya dalam setiap musim hidup kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk tahun yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap kejadian-kejadian yang luar biasa. Kami tahu itu semuanya baik untuk kami. Bapa yang baik, kami siap dengar isi hati-Mu. Sampaikan ya, apa sih yang mau Tuhan sampaikan sama kami, supaya kami generasi muda ini mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, agar kami dikuatkan di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama yuk kita katakan amin. Halo teman-teman, shalom. Akhirnya ketemu lagi ya di minggu kelima di awal tahun 2021. Aku Michael Jefferson dipercayain untuk menyampaikan isi firman Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan sebelumnya sudah menyampaikan pesan-pesan khusus dalam hati saya, yang membuat saya kuat hari ini, yang membuat saya di tahun 2021 ini percaya bahwa apapun yang terjadi itu semua baik. Itu semua baik, Tuhan rancangkan itu semua baik. So teman-teman, kalau saya diberkatin hari ini melalui pesan-pesan yang Tuhan sampaikan dalam hati saya hari ini, apa yang saya sampaikan ke teman-teman juga, semoga teman-teman diberkatin, teman-teman dikuatkan, teman-teman juga dipulihkan. So hari ini teman-teman dengar firman Tuhan ini, buka hatimu, jangan keraskan hatimu, biarlah firman Tuhan ini mengubahkan hidup kita, menguatkan hidup kita. Katakan amin. Amin. Wow, luar biasa. Saya selalu yakin, saya selalu percaya anak Youth Teens Grand Wisata dan juga teman-teman Youth and Teens yang menonton ibadah online hari ini, kalian adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Saya sungguh percaya itu. Oke, sebelum masuk firman Tuhan, saya mau cerita teman-teman. Di awal tahun 2021 ini, saya tahu tahun ini bukan tahun yang mudah. Ada banyak hal yang terjadi di awal tahun. Kita tahu itu semua membuat kita hancur, membuat kita sedih. Juga di tahun-tahun yang kemarin, di tahun 2020, kita banyak kehilangan orang yang kita sayang.
kita banyak mengalami suatu kondisi yang tidak baik. Dan di 2021 ini pun kita diawali dengan hal yang tidak baik juga. So teman-teman, percayalah, hal yang tidak baik ini mendatangkan kebaikan untuk setiap kita yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Kristus di atas segalanya. So teman-teman, kita harus kuat, kita harus semangat. Sebelum saya masuk firman Tuhan, saya mau cerita di awal tahun 2021 ini saya ketemu banyak teman-teman rohani saya ketemu banyak adik-adik rohani saya dan juga teman-teman yang muslim yang di luar agama saya. Mereka cerita, mereka sharing bahwa mereka mengalami banyak kondisi sulit di tahun kemarin dan tahun ini. Ada yang banyak kehilangan pekerjaan juga, ada yang banyak mengalami yang dimana orang tuanya juga sedang kesulitan sehingga dia mendapatkan impact juga. Ada yang sulit untuk bayar uang sekolah, bayar kuliah. Banyak juga yang mengalami kekeringan rohani karena buat mereka ibadah online itu tidak seperti ibadah offline yang dimana mereka diberkati di offline itu bisa ketemu langsung, itu nyembah sama-sama. Banyak hal yang saya dapat di tahun 2020 dan 2021 awal ini. Banyak teman-teman yang menghadapi kondisi sulit ini. Tapi saya percaya teman-teman, kita sebagai orang percaya tidak boleh down, kita tidak boleh terus ada di bawah, kita nggak boleh jatuh. Tapi dimana di kondisi ini kita harus percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan hal yang baik bagi kita semua, bagi umat-umatnya. Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang indah di tengah-tengah pandemi ini. So teman-teman harus percaya itu. Katakan amin, katakan yes. Katakan yes. Saya percaya generasi muda, anak-anak muda akan Tuhan pakai di tengah-tengah pandemi ini. So teman-teman, Tuhan kasih 3 poin hari ini. Tuhan kasih 3 hal hari ini yang menguatkan saya, dan itu juga akan menguatkan teman-teman hari ini. Poin yang pertama teman-teman, di tengah pandemi, di tengah kondisi sulit ini, di tahun yang sulit ini, Tuhan ngasih 3 poin. Poin yang pertama saya akan bahas. Tuhan bilang gini, kita harus mengandalkan Tuhan. Oke, saya ulang lagi. Poin yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Teman-teman, aku dan teman-teman harus mengandalkan Tuhan. Di saat ini, di tahun yang baru ini, di tengah pandemi, di tengah kondisi sulit, saya sungguh percaya ada maksud yang baik yang sedang Tuhan rancangkan bagi kita semua. Ada satu hal yang baik loh teman-teman di masa sulit ini. Tuhan menyediakan hal yang baik di saat yang tidak baik. Saya ulangi lagi. Tuhan menyediakan hal yang baik di saat yang tidak baik. Kalau orang-orang di luar sana berpikir yang negatif saja di tengah-tengah yang tidak baik ini, tapi kita harus berpikir bahwa Tuhan menyediakan hal yang baik di saat yang tidak baik. Oke, contohnya apa tuh Kak? Contohnya apa hal yang baik di tengah-tengah yang tidak baik? Tuhan ngajarin banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana sekarang kita punya pola hidup yang sehat, punya pola hidup yang bersih, yang dimana kita harus sering mencuci tangan, kita harus pakai masker kalau keluar rumah, benar? Kita harus kalau ke kantor gitu kan, kita harus didesinfektan dulu sebelum masuk kantor, ya kan? Pola hidup makannya harus sehat, banyak minum vitamin, banyak makan, tidur yang teratur. Hal yang baik yang kita dapat adalah pola hidup kita sehat teman-teman. Yang kedua, pelayanan dan ibadah dengan cara yang baru. Kalau dulu kita offline, kita saling ketemu langsung, face to face, kita nyembah bareng, kita bisa gandengan tangan, kita bisa worship bareng. Tapi hari ini, hal yang baru yang kita dapat, cara penyembahan yang baru, cara dengar firman Tuhan yang baru, semuanya melalui online service.
tidak seperti yang kemarin sebelumnya. Tuhan ngajarin hal yang baru teman-teman. Ada hal yang baik di mana gereja harus berinovasi, gereja harus mengembangkan teknologi agar jemaat tetap diberkatin walaupun ibadahnya nggak ketemu langsung gitu loh teman-teman. Hal yang baik ya di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Terus yang selanjutnya di sekolah dan di dunia pekerjaan pun, yang tadinya harus ke sekolah, dunia kerja harus masuk kantor, sekarang semua school from home, work from home, semuanya di rumah, semua belajar di rumah. Kita harus ngandelin internet by Zoom gitu kan, belajar by Zoom, kerja juga lewat internet, lewat rumah, udah nggak harus di kantor gitu kan. Kita banyak belajar hal. Artinya di sini Tuhan ngajarin ada hal yang baik di suatu kondisi yang tidak baik teman-teman. Kalau kita ngandalin Tuhan, semua sesuatu itu baik di suatu kondisi yang tidak baik. Tuhan ngajarin banyak hal untuk umatnya. Tuhan ngajarin hal banyak untuk anak-anaknya menjalani tahun-tahun ke depan yang mungkin akan jauh lebih sulit. Dia ngajarin supaya kita, ayo kamu belajar, kamu harus ngalamin hal ini. Supaya apa? Di tahun-tahun ke depan itu adalah tahun-tahun yang semakin sulit. Kita nggak tahu akan seperti apa. Tapi percayalah, di tahun ini Tuhan menyediakan hal yang baik di saat yang tidak baik. Katakan amin. Katakan yes. Oke, saya mau kesaksian teman-teman. Dimana di tahun kemarin, di tahun 2020, saya pribadi mengalami hal yang tidak baik. Yang dimana di tahun kemarin, di pandemi COVID-19, saya ngalami yang namanya kehilangan motor gitu kan. Kehilangan motor Beat Street saya yang warna hitam, mungkin teman-teman tahu. Saya kehilangan motor Beat Street saya. Lalu yang kedua juga saya resign di pekerjaan saya karena berbagai banyak hal yang saya pertimbangin, yang menurut saya harus resign di pekerjaan saya. Saya tahu itu baik dan Tuhan punya rancangan yang baik juga buat saya. Saya resign di tengah-tengah pandemi COVID. Setelah saya resign dari perusahaan saya yang sebelumnya, saya sulit sekali mencari pekerjaan. Saya tahu pada saat saya nanti resign di tengah-tengah COVID ini, saya tahu saya nggak akan mudah dapat pekerjaan. Saya nggak akan mudah untuk cari pekerjaan yang baru. Di situ saya berjuang, bulan demi bulan setelah saya keluar dari pekerjaan, saya mencari pekerjaan, saya lamar, saya taruh CV, saya tanya orang-orang terdekat apakah ada pekerjaan yang bisa saya lamar di kantor kamu gitu. Saya mulai apply di online, Jobstreet, di JobsDB. Sulit banget teman-teman. Saya ngalamin hal yang sulit. Saya kesulitan dapat pekerjaan. Sekalinya ada pekerjaan, sekalinya saya dapat pekerjaan, itu semua nggak sesuai. Artinya gini, nggak sesuai artinya jarak yang sangat jauh gitu. Terus habis di ongkos gitu. Kosnya terlalu besar di transportasi. Itu yang saya dapat. Saya bergumul sama Tuhan, kenapa sulit sekali ya Tuhan, tolong bantu saya Tuhan, tolong Tuhan bantu saya untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Saya butuh pekerjaan karena saya anak pertama, saya juga harus menyisihkan berkat saya untuk keluarga. Saya juga saya harus menabung untuk masa muda saya nanti ke depan. Tuhan tolong saya. Di 2020 saya nggak dapat pekerjaan sama sekali. Tapi Tuhan selalu topang saya. Selalu ada hal yang dimana Tuhan kasih berkat gitu teman-teman. Tuhan kasih berkat. Dan akhirnya di tahun 2021 akhirnya Tuhan menyediakan apa yang saya perlu. Dia Jehovah Jireh, Dia Allah yang menyediakan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita inginin. Kita cukup bersabar, kita cukup percaya, kita harus andalkan Tuhan. Ingat poin yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Saya selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan saya. Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya, karena saya nggak bisa berharap sama manusia. Saya cuma bisa berharap sama Tuhan Yesus.
Karena Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau menyediakan segala sesuatunya yang baik. Dan akhirnya Tuhan kasih hal yang baik itu di tahun 2021. Tuhan berikan satu pekerjaan yang terbaik, di tempat yang terbaik, yang dimana saya senang dengan tempat pekerjaan saya sekarang. Saya dipercaya banyak hal, dan saya happy di pekerjaan saya sekarang. Saya disupport sekali di pekerjaan saya sekarang. Itu semua bukan karena kuat gagah saya, bukan karena keinginan saya, tapi karena Tuhan menyediakan apa yang menjadi kerinduannya tepat pada waktunya kalau kita mengandalkan Dia. So teman-teman, mungkin perlombaan kita berbeda-beda, pergumulan kita berbeda-beda. Mungkin ada yang bilang, Kak, papa aku lagi sulit ekonominya. Kak, aku lagi juga sulit mencari pekerjaan. Kak, usaha aku lagi seret banget, lagi susah banget. Kak, susah banget cari konsumen. Kak, susah banget Kak cari penghasilan. Kak, papa mama aku bermasalah. Kak, sekolah aku, studi aku, semua bermasalah. Kak, di kantor aku lagi banyak masalah Kak. So teman-teman, kita punya pergumulan kita masing-masing. Apapun pergumulannya, satu, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dia Allah Jehovah Jireh. Dia menyediakan semua tepat pada waktunya. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita semua. Teman-teman harus mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah lari dari Dia. Ingat, segala sesuatu yang terjadi itu baik. Semua mendatangkan kebaikan. Dan saya, teman-teman sendiri, mengalaminya. So teman-teman, jangan pernah berhenti untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan teman-teman, Dia Allah menyediakan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita inginin. Teman-teman, Dia Allah yang baik. Dia mengajarkan kita banyak hal di tengah pandemi. Dia menguatkan kita di saat kondisi yang tidak baik. Teman-teman, ingat, dengar firman Tuhan hari ini. Kita harus kembali mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Yesus, Dia tahu segalanya. Dia tahu dan Dia rancangkan segala sesuatunya itu baik, teman-teman. Kita boleh kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan orang yang kita sayang. Tapi teman-teman harus tahu, Dia tahu segala sesuatunya itu baik. Dirancangkan semuanya itu baik. Kalau hari ini, kalau teman-teman hari ini, hidupmu mau diberkati, hidupmu mau dikuatkan, hidupmu mau kembali dipenuhi oleh hadirat dan kasih Tuhan, kamu harus mengandalkan Tuhan. Kita buka yuk ayatnya firman Tuhan hari ini. Di Yeremia 17 ayat 7-8. Teman-teman yang bawa Alkitab, boleh buka Alkitabnya. Di Yeremia 17 ayat 7-8. Oke, Yeremia 17 ayat 7-8. Begini firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, dahsyat ya teman-teman firman Tuhan ya. Kita akan menghadapi tahun yang mungkin tidak akan baik di tahun 2021 ini. Kita tahu itu teman-teman. Tapi firman Tuhan di sini mengajarkan kita, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan berhenti berbuah, dan daunnya akan hijau walau di musim kering sekalipun, di saat tidak baik sekalipun. So teman-teman, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Dengar firman Tuhan hari ini.
di tengah musim kering sekalipun, kondisi tidak baik sekalipun, kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan berbuah manis, akarmu akan terus menjalar, dan daunmu akan terus menjadi hijau, dan buahmu akan dirasakan oleh banyak orang. Terus andalkan Tuhan di kondisi yang tidak baik ini. Terus bagaimana Kak caranya supaya aku terus bisa ngandalin Tuhan? Caranya gampang banget teman-teman, caranya mudah banget. Para pemimpin-pemimpin kita, para leaders kita, kakak-kakak cool kita, kakak-kakak rohani kita, Pak Niko, Pak Riki sekalipun selalu berkata bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Caranya itu mudah. Kita harus duduk diam. Kita harus berserah. Kita cari wajah Tuhan Yesus. Kita bilang, Tuhan, I need you. Aku butuh Engkau. Engkau segalanya, Engkau yang tahu segalanya. Engkau Allah yang baik, Engkau membuat segala sesuatunya baik dan indah pada waktunya. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya itu semua baik karena aku mengandalkan Engkau. Teman-teman, poin yang pertama, mengandalkan Tuhan. Caranya adalah kita harus duduk diam. Kita duduk diam di hadirat Tuhan. Kita cari wajahnya. Kita andalin Tuhan. Kita bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar apa yang Tuhan rancangin itu yang terjadi, bukan rancangan kita yang terjadi, tapi apa rancangan Tuhan di 2021, biarlah itu yang terjadi. Katakan amin. Katakan yes. Andalkan Tuhan. Poin yang pertama. Teman-teman diberkati, amin. Diberkati ya. Yang diberkati katakan yes. Wow. Teman-teman, saya masuk. Kita cepat aja, kita masuk di poin yang kedua. Kalau poin yang pertama itu adalah kita harus mengandalkan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Yang kedua, Tuhan bilang adalah perkatakan kata-kata iman. Poin yang kedua, saya ulang sekali lagi. Perkatakan kata-kata iman. Untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk sekolahmu, untuk pekerjaanmu, untuk pacarmu, untuk istrimu, untuk sahabatmu, untuk kantormu, untuk bangsa dan negara ini, untuk para pemimpin-pemimpin negara ini. Teman-teman, hey, dengar. Kita harus perkatakan kata-kata iman. Kita harus memperkatakan kata-kata iman. Ucapkan berkat. Ucapkan berkat untuk para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Contohnya pemimpin negara kita. Kita harus ucapkan iman untuk Pak Jokowi. Tuhan berkati Pak Jokowi. Tuhan urapi Pak Jokowi. Kuatkan dan teguhkanlah hatinya untuk menjalani setiap pekerjaan negara ini, untuk mengayomi bangsa dan negara ini. Tuhan berdoa untuk para pemimpin gereja, untuk Pak Riki, Pak Niko, Pak Wiwiko. Tuhan berkati pemimpin kami di saat-saat sulit ini. So teman-teman, ayo mulai ucapkan kata-kata iman yang menguatkan. Katakan amin. Mulai ucapkan kata-kata iman yang menguatkan untuk kakak-kakak rohanimu, kakak-kakak kulmu. Ucapkan kata berkat. Ucapkan kata-kata iman, kata-kata berkat di kondisi yang tidak baik ini, teman-teman. Di kondisi yang sulit ini, teman-teman. Karena apa? Karena semuanya sudah digoncang. Kita nggak bisa lagi berharap sama manusia. Kita nggak bisa berharap kepada pekerjaan kita, pada perekonomian kita. Kita nggak bisa berharap kepada jabatan kita. Semuanya Tuhan guncang, teman-teman. Semuanya Tuhan guncang saat-saat ini. So hari ini yang kita lakuin cuman kita berserah kepada Tuhan. Gak ada yang lain. Kita cuma bisa berpegang sama Tuhan. Salah satunya adalah dengan memperkatakan iman. Ucapkan kata-kata iman untuk hidupmu. Kalau engkau hari ini, engkau yang mengalami kesulitan, engkau yang mengalami kesusahan di dalam pekerjaanmu, di dalam kantormu, di dalam sekolahmu, di dalam keluargamu, engkau sendiri yang mengalami beban berat. Teman-teman, hari ini ucapkan kata-kata iman. Hari ini aku gak tahu siapa yang mungkin lagi sedih hati, lagi berbeban berat,
lagi ada masalah hari ini teman-teman, ucapkan kata-kata iman. Ngomong kayak gini, Tuhan, di tengah kondisi seperti ini, aku tahu ini berat, tapi aku Engkau pilih, aku Engkau utus, aku Engkau kasihi, aku Engkau sayang, Engkau memberkati aku, Engkau yang menyertai hidupku. Tak ada satupun yang bisa menggangguku. Engkau memberkatiku di masa mudaku. Hari ini Michael kuat, Michael semangat, Michael tahu Tuhan gak tinggalin Michael. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kasih-Mu lebih dari cukup dalam hidupku. Hari ini aku kuat. So teman-teman, ucapkan kata-kata iman itu dalam kondisimu saat ini. Karena engkau gak bisa berpegang sama kakak rohanimu, karena kamu gak bisa berpegang sama gembalamu, karena kamu gak bisa berpegang sama orang-orang terdekatmu. Semuanya sudah Tuhan guncang. Mereka punya masalah mereka sendiri, mereka punya pergumulan mereka sendiri. So yang nguatin kamu hari ini cuman kamu dan Tuhan Yesus doang. Ucapkan kata-kata iman saat engkau lagi sulit, saat engkau lagi susah. Ucapkan kata iman, Tuhan, aku yang diberkatin, aku dikuatin, aku yakin aku bisa, aku mampu. Ucapkan itu. Jangan ucapkan, Tuhan, aduh makin berat. Jangan mengutuk keadaan ini. Kita gak boleh mengutuk keadaan ini. Jangan karena kondisi yang tidak baik ini kita mengutuk kondisi ini. Aduh, kondisi ini yang buat aku makin hancur. No. Ucapkan kata iman. Ucapkan kata iman untuk pemimpin-pemimpinmu. Tuhan berkati Pak Jokowi, Engkau menyertainya. Tuhan berkati Pak Riki, Pak Wiweko, Tuhan berkati Pak Niko, Engkau memberkati mereka. Kasih-Mu melimpah atas hidup mereka. Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Tuhan berkati Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Bencana yang terjadi, kecelakaan yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan karena Tuhan Yesus baik. Mulai ucapkan kata-kata iman teman-teman. Walaupun bencana terjadi Bapa, kami percaya kami mau lebih lagi mendekatkan diri kepadamu. So teman-teman, ucapkan kata-kata iman di tengah-tengah kondisi yang tidak baik sekalipun. Baik engkau sedang mengalami kesulitan ataupun engkau diberkatin, terus bersyukur, ucapkan kata-kata iman. Kalau yang pertama mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ucapkan kata-kata iman. Ucapkan hal-hal yang baik dalam setiap kondisi apapun dalam kehidupan kita. Katakan amin. Itu yang selalu saya lakuin teman-teman saat saya mengalami kesulitan kemarin-kemarin. Saya mengucapkan kata iman. Tuhan, Kau pakai Michael, Kau pilih Michael, Kau menyertai hidup Michael, Kau bawa Michael naik dan bukan turun. Kau bawa Michael menjadi kepala dan bukan ekor. Kuatkan Michael selalu. Itu yang saya ucapin. Kalau itu terjadi dalam hidup saya teman-teman ucapin itu terjadi untuk hidup teman-teman. Saya teman-teman ucapin itu untuk bangsa dan negaramu, maka itu yang terjadi untuk bangsa dan negaramu. Kalau kau ucapkan hal yang baik untuk para pemimpinmu, untuk kakak-kakak rohanimu, itu yang akan terjadi dalam hidup mereka. So, perkatakan kata-kata iman. Katakan amin. Untuk ayatnya, kita buka yuk ayat firman Tuhan. Saya diberkatin banget nih teman-teman dengan kata memperkatakan iman di 1 Tawarik 16 ayat 11. Firman Tuhan yang selanjutnya adalah 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-11. Kita buka firman Tuhan yuk. Satu Tawarik 16 ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan teman-teman. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. So teman-teman, kita harus terus cari Tuhan. Sebab Dia adalah sumber kekuatan. Kita harus memperkatakan iman. Kita harus cari Tuhan. Ucapkan kata-kata iman. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan. Cari wajahnya selalu. Sebab hanya di dalam Dia segala sesuatunya akan baik teman-teman. Lalu di ayat selanjutnya itu ada di 2 Tawarik 16. Di 2 Tawarik 16 ayat 9a. Begini firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi
untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sekali lagi, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. So teman-teman, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, dan Tuhan memberikan kekuatan, melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. So teman-teman, sumber kekuatan itu ada sama Tuhan. Sumber kekuatan kita ada sama Yesus. So kita harus berharap kepada Dia. Ucapkan kata-kata iman, maka Tuhan sendiri yang akan berkarya dari setiap perkataanmu. Dia Allah yang bertahta atas pujian umatnya. Dia Allah yang bertahta di atas penyembahan umatnya. So teman-teman, ucapkan kata-kata iman, sebab apa yang kau sampaikan itu adalah doa. Dan impact-nya teman-teman tahu, doa itu adalah besar kuasanya. So ucapkan kata-kata iman, ucapkan kata-kata berkat dalam kondisi sulit seperti ini. Percayalah, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan kasih kekuatan, Tuhan akan memberikan kekuatan itu untuk setiap anak-anaknya yang berserah kepadanya. Katakan amin. Katakan yes. Di poin yang terakhir, di poin yang ketiga. Kalau yang pertama, kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan bilang bahwa kita harus mengucapkan kata-kata iman. Dan yang ketiga, Tuhan katakan bahwa kita harus sadar kalau kita dikasihi. Katakan, saya dikasihi. Sekali lagi bilang, saya dikasihi. Poin yang ketiga, kita harus sadar kalau kita dikasihi. Teman-teman, banyak banget anak-anak Tuhan yang down belakangan ini di tengah kondisi COVID yang seperti ini. Banyak mereka yang kering rohaninya, banyak mereka yang mulai kehilangan penyembahan, kehilangan mesbah dalam hidupnya. Dia sulit rasanya untuk bangun mesbah di rumah, tidak seperti dulu di gereja. Kakak-kakak rohani juga terus menguatkan. So teman-teman, hari ini semua diguncangkan. Hari ini semuanya diguncangkan. Kakak rohani pun punya pergumulannya sendiri. So teman-teman, ingatlah, kita harus sadar kalau kita itu dikasihi. Kita nggak boleh ninggalin Tuhan. Kamu dikasihi, saya, kita semua, kita dikasihi teman-teman. Kita harus tahu kalau kita dikasihi. Apapun yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi kondisinya hari ini, kita harus tahu kalau kita itu dikasihi, kalau kita itu disayang. Kalau kita tahu kita itu dikasihi, kita nggak akan ninggalin Tuhan dalam kondisi apapun. Kita nggak akan pernah mengutuk Tuhan dalam kondisi yang sulit apapun, karena kita sadar kita dikasihi. Teman-teman, kita tahu, kita sadar kita itu adalah orang yang berdosa. Kita nggak layak. Semua kita itu udah pasti masuk neraka. Tapi Dia Allah yang mau turun, yang mau kasih hidupnya untuk kamu dan saya. Karena apa? Karena Dia terlalu sayang sama kamu dan terlalu sayang sama saya. Jangan kondisi ini membuat kita mengutuk Yesus. Jangan kondisi ini kita mengutuk keadaan yang seharusnya kita harus sadar bahwa kita itu dikasihi. Kalau kita ada hari ini, apakah itu lebih dari cukup? Kalau dikasih nafas kehidupan, bukankah itu lebih dari cukup, teman-teman? Kalau kita masih bisa berjuang hari ini, bukankah itu lebih cukup? Banyak orang di sana yang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga yang dia sayang. So, hari ini kalau kita pun bisa ada hari ini, kita bertahan, bukankah itu lebih dari cukup, teman-teman? Kita nggak boleh mengutuk keadaan, kita nggak bisa mengutuk Tuhan. Kita nggak boleh mengutuk keadaan yang terjadi saat ini. Yang harus kita lakuin adalah kita harus sadar bahwa kita dikasihi. Kalau kita sadar kita dikasihi, kita nggak akan kutuk apapun sama Tuhan. Karena apa yang dirancangkan itu selalu baik dalam hidup kita. Dia mendatang, apapun rancangannya itu mendatangkan kebaikan, teman-teman. Dengar firman Tuhan itu.
So saya punya cerita, saya punya kesaksian. Saya tutup dengan kesaksian ini. Saya punya sepupu, dia lagi kuliah di suatu universitas di Jakarta dengan jurusan hukum, teman-teman. Dia kuliah jurusan hukum. Dia anak pertama, dia anak satu-satunya, anak nomor satu, anak pertama, anak satu-satunya di keluarga. Dia anak yang paling disayang, dia anak yang paling dimanja lah gitu. Sampai di satu titik dia pergi kuliah, papanya tinggal di Depok dan dia harus kuliah di Jakarta. Dia ngekos. Pada saat dia ngekos, dia kuliah, ternyata dia punya pergaulan yang tidak baik, teman-teman. Dia punya pergaulan yang tidak baik, dia bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, dan dia jatuh ke dalam pergaulan itu adalah narkoba. Sampai di satu titik di mana dia nggak cuman pemakai narkoba, tapi dia itu pengedar narkoba. Dia ngedarin narkoba ke teman-temannya. Dan sampai di satu titik, akhirnya anak ini ditangkap oleh polisi di tahun 2020 kemarin. Anak ini ditangkap polisi. Pas ditangkap polisi, papanya tahu, papanya kaget, dan akhirnya papanya pergi ke kantor polisi untuk tebus anaknya keluar dari penjara. Karena papanya sayang banget sama anaknya. Padahal anaknya ini bandelnya minta ampun, gak cuman makan narkoba, tapi dia pengedar, teman-teman. Seharusnya sebagai orang tua pasti sedih banget, pasti marah banget. Pada saat anaknya ditangkap polisi, pasti papanya malunya minta ampun. Mukanya mau ditaruh di mana tuh muka papanya. Tapi papanya mau datang ke kantor polisi, dia datang, dia mau tebus anaknya. Akhirnya anaknya nggak jadi di penjara, papanya bayar dengan uang yang sangat banyak. Dia tebus anaknya, dia ambil dan dia bawa ke rumah, dan akhirnya anaknya kembali kuliah. Akhirnya di tahun 2021, baru-baru aja kemarin, anaknya ditangkap lagi untuk kedua kalinya dengan kasus yang sama. Gak cuma pemakai narkoba, tapi dia pengedar narkoba. Tapi hal yang sama pun terjadi, teman-teman. Bapaknya datang ke kantor polisi. Bapaknya ini minta tolong ke saudara-saudaranya. Datang juga ke papa saya, datang juga ke saudara-saudara yang lain. Bilang, tolong dong saya mau minjem uang. Teman-teman bayangin, sampai papanya minjem uang buat tebus anaknya. Buat tebus anaknya yang salah, anaknya yang bandel. Diminta tolong, diminta uang supaya bisa tebus anaknya. Dia minta ke saudara-saudara terdekatnya. Dia nggak malu, dia nggak tutup mukanya, tapi dia rela dipermalukan untuk anaknya. Dan akhirnya ada celetehan kayak gini di saudaranya, dibilang kayak gini, ngapain kamu bebasin anak kamu? Ngapain kamu bebasin dia? Udah bandel, nggak ada gunanya tuh anak, masuk penjara lagi, malu-maluin aja, malu-maluin keluarga, malu-maluin kamu. Ngapain kamu bebasin dia? Penjarain aja dia. Kalau itu anak saya penjarain dia. Terus bapak ini yang anaknya di penjara ini, yang kena kasus ini, dia bilang kayak gini, kalau itu anak kamu, saya akan penjarain dia. Tapi sayang, dia itu anak saya nggak mau penjarain dia. Saya mau bebasin dia, saya mau keluarin dia karena saya sayang sama dia. Teman-teman bisa bayangin, kalau Bapa dunia aja kayak gitu, apalagi Bapa yang di surga. Dia sayang sama teman-teman, dia sungguh mengasihi teman-teman. Dia nggak lihat kondisimu saat ini, dia nggak lihat seberapa hancurnya kamu hari ini, seberapa jauh dan keringnya kamu hari ini. Bapak bilang cuman kayak gini, apapun harganya, saya tebus. Walaupun mungkin kita yang terus mempermalukan Tuhan dengan dosa, dengan perkataan kita, dengan sikap kita, tapi Tuhan cuma bilang gini, saya mau tutup muka, saya mau tebus dia karena saya sayang sama dia. Karena Tuhan sayang sama kamu hari ini. Sebab apa? Karena kamu berharga. Kamu berharga di mata Tuhan. Di poin yang ketiga, kita harus tahu bahwa kita dikasihi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selingkuh sama dosa, kita nyakitin Tuhan, Tuhan cuma bilang, I love you son. Aku mengasihimu nak. Apapun harganya, saya akan bayar itu. Teman-teman, kalau kita sadar kita dikasihi, gak mungkin lagi kita buat Tuhan sedih.
Gak mungkin lagi kita buat Tuhan kecewa. Gak mungkin lagi kita buat Tuhan malu, teman-teman. Kita harus tahu kita dikasih. Kamu dikasih, kamu disayang, dan kamu tidak ditinggalin dalam kondisi apapun hidupmu hari ini. Engkau yang kering, engkau yang haus, engkau yang mulai jauh dari Tuhan hari ini, kau dikasih. Kau sadar, kau dikasih. Kalau teman-teman, 3 poin yang saya kasih hari ini, semoga itu nguatin teman-teman. Semoga teman-teman dikuatin, semoga teman-teman diberkatin. So, yang poin yang pertama, terus andalin Tuhan. Yang kedua, ucapkan kata-kata iman yang positif, yang baik dalam kondisi apapun. Yang ketiga, ingat dan sadar bahwa kita dikasihi. Biar firman Tuhan hari ini menguatin kita semua. Kalau saya dikuatin, saya percaya teman-teman juga akan dikuatin. Teman-teman, tetap antusias, tetap semangat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percayalah, semua ini akan berlalu dan semua ini mendatangkan kebaikan. Yuk, sebelum tutup, teman-teman, aku mau berdoa buat teman-teman. Tutup matamu, angkat tanganmu, buka hatimu. Bapa, hari ini kami sadar, kami harus mengandalkan Tuhan. Bapa, kami sadar, kami harus mengucapkan kata-kata iman untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk pemimpin rohani kami, untuk pemimpin negara kami, untuk bangsa kami. Tuhan, ajar kami juga untuk menyadarkan bahwa kami adalah orang yang dikasihi. Kau gak pandang siapa kami, kau gak pandang seberapa buruk kami. Kau mau tebus, kau mau bayar kami apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, ajar kami sadar bahwa kami dikasihi. Bapa, biarlah 3 poin ini membuat kami makin kuat menjalani kehidupan kami di tahun 2021 yang mungkin Tuhan gak akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kami tahu 3 poin ini, kami akan semakin kuat, membuat kami semakin yakin, semakin tahu bahwa rancangan Tuhan itu baik untuk setiap kami. Bapa, hamba berdoa untuk mereka yang hari-hari ini mengalami banyak tekanan, banyak masalah, banyak pergumulan, ada kerinduan yang mereka taruh. Tuhan, hari ini Tuhan dengar, Tuhan jawab, dan Engkau Allah yang campur tangan, dan Engkau Allah yang membukakan setiap tingkap langit, setiap hal-hal yang tertutup hari ini. Mulai Tuhan bukakan, mereka yang jauh, mereka yang haus, mereka yang rindu akan Engkau, kembali Tuhan puaskan, Tuhan pulihkan, Tuhan penuhkan dengan hadirat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi mereka kembali, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, hamba terbatas, tapi Engkau Allah yang gak pernah terbatas. Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau menguatkan hamba-Mu dan juga teman-teman-Mu, teman-teman hamba-Mu, generasi muda-Mu, Tuhan. Terima kasih Engkau tegur kami, Kau mengasihi kami, dan biarlah firman Tuhan ini berbuah di masa muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak youth and teens, sama-sama yuk kita katakan amin. See you guys, God bless you.